Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzakir M, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang akan melaksanakan PPL siklus 2 pertemuan pertama di kelas 11 A4 di Sekolah SMA Negeri 1 Praia Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah ini untuk hari ini kembali kita bertemu di mata pelajaran sosiologi. Ya. Nah, namun sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama membuka pertemuan kita pada saat ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian silakan salah satu di antara kalian duduk memimpin doa. Nah, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kawannya dari yang telah memimpin kita berdoa. Nah, mudah-mudahan dengan doa tadi ya, kita selalu diberikan kesehatan dan kerafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Bayu Satrio, Andini Saputri, Artika Saputra, Aurel Silvia Rupiana. Kita doakan ya kawannya yang tidak sempat hadir pada saat ini untuk kita belajar bersama. Ya, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah yang tanpa kabar berita, ya mudah-mudahan mereka juga baik-baik saja. Ya, kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Apa kabar Kiat? Alhamdulillah baik. Apa kabar Roni? Alhamdulillah baik. Apa kabar Indra? Ragam permasalahan sosial ini kita akan membahas materi tentang keadilan sebagai masalah sosial, kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial. Kelompok sosial apa saja yang ada di lingkungan masyarakat? Silakan, Cik. Badan Keamanan Desa. Badan Keamanan Desa. Yang lain selain yang tadi sudah disebut ada BK, ada BKD, Badan Keamanan Desa. Itu juga kelompok sosial. Kemudian tadi sudah kawannya juga menyebutkan kelompok sosial keluarga. Kemudian yang selanjutnya apa lagi kelompok sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat? Ronda. Karang taruna. Apa lagi? Kelompok sosial ronda malam. Nah, jadi itu ada
bentuk-bentuk daripada kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Apa saja permasalahan yang terjadi di dalam kelompok sosial? Tidak antar anggota. Apalagi masalah sosial yang terjadi dalam kelompok sosial? Memiliki pendapat lain. Memiliki perbedaan Pendapat. pendapat dalam satu kelompok. Iya, ada masalah-masalah yang terjadi itu ya bisa kita pahami dengan baik ya. Nah, bisa kita pahami dengan baik kalau kalian sudah pahami kenapa terjadi masalah-masalah dalam kelompok sosial yang ada di masyarakat ya. Nah, mari kita coba untuk menjauhkan ya atau menjauhi dari masalah-masalah tersebut. Nah, sehingga tidak terjadi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Itu ya bisa dipahami. Nah, tadi kan materi kita pada hari ini adalah tentang ragam permasalahan sosial terkait dengan Nah, kemudian materinya itu adalah ketidakadilan sebagai masalah sosial. Kemudian materi yang kedua itu adalah apa ya? Ya, kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini yang pertama adalah menjelaskan beragam permasalahan sosial terkait dengan pengelompokan sosial dengan baik. Kemudian mampu memilah informasi tentang ragam masalah terkait pengelompokan sosial dengan baik. Nah, kemudian memperdalam nilai agama yang dianut dan menghargai keberagaman. Kemudian menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir menumbuhkan kesadaran individu untuk memiliki tanggung jawab publik dalam menanam perbedaan sosial. Pertama, di materi yang pertama adalah ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, di mana ketidakadilan sebagai masalah sosial ini yang pertama adalah adanya stereotip. Nah, stereotip itu pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang B, marginalisasi. Ya, marginalisasi itu adalah proses pemilihan kelompok tertentu. Ya. Nah, kemudian yang C adalah subordinasi. Kemudian ada dominasi. Di mana dominasi ini adalah kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok yang bergabung pada hubungan sosial dengan beberapa orang atau kelompok lain ya yang memegang kekuasaan. Sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Ya. Nah, kesenjangan itu ada dua. Ya, coba siapa yang bisa dibaca? Ya, silakan Hasan baca. Kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial. A. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, serta prestise yang dimediasi oleh gender, usia, pendapatan, dan pendidikan. B. Kesenjangan baru mengikuti berdasarkan yang lebih besar akan kompleksitas global meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Nah, jadi itu kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial.
kesenjangan sosial klasik, kemudian ada kesenjangan sosial baru. Itu akan memberikan kalian lembar kerja ya, lembar kerja. Nah, silakan kalian bekerja sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada di lembar kerja. Ya, siap ya? Siap. Kita dikerjakan ya, lembar kerjanya. Semua nanti yang akan menyampaikan hasil kerjanya. Mulai bekerja ya, ikuti penduduk kegiatan yang ada di lembar kerjanya. Ya, silakan dimulaikan. Rekomendasi tindakan yang dilakukan ini cara mengatasinya. Ya, artinya rekomendasi itu seperti apa solusinya, ya? Ya, silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan aja, di Pak Guru jelaskan kembali. Nah, silakan. Sekarang Pak Guru akan secara acak menuju satu kelompok ya, yang diwakili oleh kelompoknya satu orang maju untuk membacakan hasil diskusinya ya. Sekarang Pak Guru mulai dari kelompoknya Rangga. Silakan Rangga. Maju ke depan. Sebelumnya saya bertujuan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kami, dari saya dan teman-teman kelompok saya. Langsung saja saya sampaikan yang nomor 1, masalah sosial di lingkungan sekolah, contohnya bullying kepada teman sekolah atau teman kelas. Ciri-ciri mencemooh teman, merendahkan teman. Contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar. 1, teman sekolah yang membuli adik kelas atau siswa baru. Rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan yakni mencegah murid-murid yang akan melakukan bullying. 2, masalah sosial rumah tangga. Ciri-ciri kesenjangan dalam rumah tangga. Tidak lagi saling mempercayai satu sama lain. Contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar, cerainya suatu rumah tangga akibat selingkuhnya sang suami atau sang istri. Rekomendasi
rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan, yakni memperkuat hubungan rumah tangga dengan cara lebih terbuka antar pasangan. Ketiga, masalah sosial organisasi atau kelompok sosial. Ciri-ciri perbedaan pendapat antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar, terpecah belahnya atau bubarnya organisasi ronda malam. Ronda malam yakni di lingkungan tempat rumah saya yang rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan, yakni menghargai pendapat atau penyampaian anggota kelompok agar tidak ada yang merasa tidak dihargai. Keempat, masalah sosial pergaulan bebas. Ciri-ciri remaja-remaja yang semakin hari merajalela, tidak taat aturan, hidup sesuka hati tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Contoh kasus yang ada di lingkungan sosial, remaja yang suka minum minuman keras, terutama membantah orang tua dan mencuri serta melakukan hubungan di luar nikah. Rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan, yakni dari pihak orang tua harus lebih tegas kepada anak-anaknya, juga memberikan kasih sayang dan berusaha untuk memenuhi keinginan dari anak-anaknya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang ketidakadilan sosial dalam permasalahan sosial. Bentuk masalah sosialnya yang satu, kriminalitas. Ciri-cirinya bersifat menyimpang, yaitu bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 2. Bersifat merugikan, yaitu menimbulkan kerugian baik material maupun non-material bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Contoh kasus kriminalitas di lingkungan sekitar. 1. Pencurian dengan pemberatan. 2. Pencurian biasa. 3. Penipuan. 4. Penganiayaan. 5. Narkotika. 6. Penggelapan asal-usul. Dan 7. Curanmor roda 2. 2. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. 3. Selektif terhadap budaya asing yang masuk yang dapat merusak nilai budaya bangsa. 4. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Dan bentuk masalah sosial yang kedua yaitu bullying. Ciri-ciri pelaku bullying: memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dari orang normal. 2. Mereka cenderung selalu ingin berkuasa dan mendominasi orang lain. 3. Mereka juga bersikap egois dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Contoh kasus bullying di lingkungan sekitar, yaitu mengejek atau mengolok-olok orang lain, olok-olok seseorang dengan istilah
Contoh kasusnya seperti adanya konflik di dalam kelompok sosial karena ada individu yang menginginkan sesuatu tapi tidak dapat dituruti. 2. Faktor kriminalitas. Ciri-cirinya seperti adanya individu di dalam kelompok sosial yang meminum minuman keras dan memakai narkoba. Contoh kasusnya seperti adanya individu yang mengumpul dalam kelompok sosial karena tidak dapat membeli minuman keras dan narkoba. 3. Perbedaan antara ras dan agama. Ciri-cirinya seperti terdapat perbedaan antara ras dan agama yang saling tidak menerima satu sama lain. Contoh kasusnya seperti konflik antar individu yang tidak terima perbedaan di antara mereka seperti berantem, saling mengolok dan lain-lain. 4. Kenakalan remaja. Ciri-cirinya seperti suka menipu orang dan sering bolos sekolah. Contoh kasusnya seperti tawuran, mencuri barang orang lain, dan memakai narkoba. Cara mengatasi masalah sosial kemiskinan adalah ada individu yang bekerja atau mencari nafkah. 2. Tidak mengikuti gengsi atau cara hidup orang lain atau hidup apa adanya. Cara mengatasi faktor kriminalitas adalah menghindari pergaulan yang meminum minuman keras dan memakai narkoba dan mengikuti pergaulan yang baik. Cara menghindari faktor perbedaan antara ras dan agama seperti saling menerima satu sama lain dan tidak memperbedakan antara mereka seperti bineka tunggal ika. Cara mengatasi kenakalan remaja seperti menjalin hubungan dengan orang lain dan mengajarkan remaja perilaku yang baik. Ini saja dari kami kelompok 4. See you next time. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Kaitannya dengan apa yang kalian bicarakan tadi, yaitu adalah bentuk-bentuk permasalahan sosial yang terjadi terkait dengan pengelompokan sosial. Ya, nah tadi juga ada yang mengangkat tentang bagaimana masalah sosial dalam keluarga, bagaimana masalah sosial dalam keluarga, itu apa saja yang terjadi menjadi masalah sosialnya. Ya, kemudian bagaimana kemudian cara mengatasi daripada masalah-masalah sosial tersebut ya, yang terjadi dalam kelompok sosial. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Nah, khususnya bagi siswa-siswi. Yang terpenting ya, bagaimana kita memahami dari masalah-masalah yang terjadi kemudian kita bisa mengatasinya dengan menentukan solusi-solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, itu saja. Nah, sekarang Pak Guru minta dari satu orang untuk menyimpulkan ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Bapak. Laksana ya, silakan disampaikan. Dari pembelajaran kita hari ini tentang permasalahan sosial terkait dengan pengelompokan sosial, yaitu kita dapat mengetahui masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat dalam kelompok sosial dan kita dapat mengatasinya dengan berbagai solusi dengan cara berdiskusi dengan sesama serta kita mengetahui ciri-cirinya dan contoh kasus yang terjadi di dalam lingkungan sekitar. Baik, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita pelajari pada saat ini dari kesimpulan tadi ya juga bisa kita mengambil satu pembelajaran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya kan? Dan orang bikin doa. Ya, silakan. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita
Dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih kepada siswa-siswi yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ya, Pak Guru kasih apresiasi kepada kalian semua. Nah, sebelum Pak Guru mohon maaf, mungkin ada kesalahan dalam membersamai kalian untuk proses pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi Pak Guru mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ya, dan mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Sekian, wassalamualaikum.